Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 tugas mata kuliah pengantar administrasi bisnis akan menjelaskan tentang makalah pengelolaan sumber daya manusia yang telah disusun oleh teman kami Nelly Marinda. Nanti yang pertama akan dijelaskan oleh Zainatul Mutmainah, yang kedua Alfi Farhan Cilmi, kemudian yang terakhir saya sendiri. Sebagai awalan, saya akan menjelaskan apa itu pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia adalah kegiatan merekrut, melatih, menempatkan, dan membina tenaga kerja secara efisien dan efektif. Pengelolaan sumber daya manusia memiliki 3 kunci utama, yaitu yang pertama, membina karyawan sebagai aset yang dinamis, yang kedua, menyediakan kesempatan untuk berkembang, yang ketiga, menyesuaikan latar belakang pekerja dengan tujuan perusahaan atau yang disebut dengan integrasi. Tujuan dari pengelolaan sumber daya manusia adalah untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi agar mampu meraih prestasi optimal serta selaras dengan tujuan organisasi. Selain mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kriteria organisasi, pengelolaan sumber daya manusia harus membentuk tenaga kerja yang dinamis serta dapat turut serta berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, globalisasi. Yang permasalahannya adalah perluasan pasar ke luar negeri. Hal ini menuntut perusahaan untuk menerima tenaga kerja secara luas. Adapun tahapan untuk mengelola sumber daya manusia, yang pertama, ada perekrutan sumber daya manusia yang terdapat analisis kerja, desain sumber daya manusia yang diinginkan, rekrutmen, serta seleksi. Adapun tahap kedua, yaitu pembinaan sumber daya manusia yang meliputi pelatihan, penempatan kerja, lalu pengembangan dan evaluasi kerja. Lalu tahap yang ketiga adalah membangun loyalitas dengan komunikasi organisasi dan balas jasa. Yang kedua adalah technological advance. Tentunya dengan peralatan canggih akan merubah sifat dasar pekerjaan manusia yang sudah dianut sejak lama. Ketiga, deregulasi. Deregulasi adalah penghapusan regulasi dalam berbagai bidang dalam kehidupan untuk mendukung proses bisnis. Yang keempat, trends in the nature of work, di mana kemampuan dasar manusia dalam berpikir sangat diperlukan dalam mengelola perusahaan. Yang kelima adalah workforce diversity. Angkatan kerja dapat mempengaruhi pengelolaan sumber daya manusia pada berbagai jenis kegiatan di organisasi. Namun, adanya kelompok minoritas seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan sebagainya patut dipertimbangkan kembali oleh perusahaan. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah legal trends affecting human resource management, di mana peraturan ketenagakerjaan dapat mempengaruhi yang selalu berubah-ubah dapat mempengaruhi kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pemikiran Dessler menggambarkan bahwa lingkungan eksternal perusahaan dimanapun dapat mempengaruhi berbagai kebijakan organisasi. Organisasi sekarang harus berjuang menghadapi tren perubahan yang berlangsung cepat. Tren tersebut mendorong meningkatkan persaingan global yang menuntut semua perusahaan untuk melaksanakan inovasi dan perubahan teknologi. Pada pengembangan sumber daya manusia, organisasi perlu melakukan pemikiran ulang secara total terhadap pengelolaan sumber daya manusia dalam operasionalnya. Karakteristik organisasi modern cenderung lebih mengutamakan proses daripada tujuan akhir.
Pergeseran karakteristik organisasi pada berbagai aspek kehidupan merupakan tantangan dalam bisnis yang mengharuskan organisasi melakukan transformasi dengan menciptakan kapabilitas baru untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Upaya untuk mencapainya memaksa sumber daya manusia sebagai salah satu kapital untuk berperan sebagai inisiator dan proaktif. Dalam konteks kewajiban organisasi untuk melakukan transformasi, sumber daya manusia mempunyai peran baru sebagai 1. Mitra pelaksanaan strategi melalui tanggung jawab dan perlibatan langsung terhadap semua aspek kehidupan organisasi. 2. Ahli dalam administrasi mengoordinasi kegiatan strategi, mengumpulkan penyebaran informasi dan membuat kebijakan. 3. Membangun keunggulan diri, memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidangnya, inovatif, inisiatif dan komitmen. Agen perubahan, 4. Agen perubahan, produktif, melakukan pemantauan perkembangan lingkungan dan inovatif. Kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Tuntutan perubahan global telah memaksa hampir semua organisasi manapun jenis kegiatan melakukan reaksi cepat dan tepat. BIR Spector Lawrence dan R.E. Walton mengembangkan peta teritori pengelolaan sumber daya manusia untuk mengevaluasikan keefektifan proses pengelolaan sumber daya manusia. Sejumlah peneliti dari Harvard yang disitir oleh Stoner dan kawan-kawan untuk membangun perusahaan yang memiliki keunggulan diperlukan ukuran dan dasar pemikiran yang logis. Untuk itu perlu didukung oleh komitmen yang jelas. Demikian pula kompetensi dan komitmen harus disertai dengan kekerasan atau kesesuaian antara kompetensi dan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi. Yang ketiga adalah kepemimpinan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh kepemimpinannya, yaitu kemampuan untuk mengarahkan orang lain dalam kegiatan organisasi. Ditinjau dari aspek administrasi, sumber-sumber kekuatan pemimpin didapat dari ada 3 indikator. Indikator yang pertama adalah atribut personal, mencakup latar belakang pendidikan, keahlian, pengalaman, dan kepribadian yang merupakan kekuatan pribadi atau personal power bagi pemimpin dalam mengarahkan karyawan. Yang kedua, legitimasi organisasi adalah posisi formal yang diberikan kepada seseorang pemimpin untuk mengarahkan perilaku karyawan. Yang ketiga, gabungan antara situasi dan kapasitas. Seseorang yang merupakan situasi di mana menghendaki seseorang dengan kapasitas yang dimiliki diberi kesempatan untuk mengarahkan orang lain dan bertindak sesuai dengan tujuan mereka. Dan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengintegrasikan potensi-potensi yang dimiliki baik individu maupun organisasional menjadi sebuah kekuatan yang dapat menggerakkan roda organisasi dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan yang sukses menurut Bennis 1997 harus dengan cerdik memanfaatkan berbagai kualitas terbaik, yaitu integritas, dedikasi,
kemurahan hati, kesederhanaan, dan kualitas. Jadi kepemimpinan yang sukses harus didukung oleh kualitas, kekuatan, sistem organisasi, dan sumber daya lainnya. Mengelola sumber daya manusia memerlukan atribut personal para pemimpin, legitimasi organisasi, dan situasi. Pekerjaan yang bagaimanapun akan dapat diselesaikan jika para pelaksananya memiliki komandan yang mempunyai karakter yang sesuai dengan latar belakang sosial budaya pekerja serta pekerjaan maupun modal dasar bagi kesuksesan organisasi. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai kemampuan untuk mengarahkan karyawannya agar tercapai tujuan organisasi dengan baik. Saya kira cukup pembahasan dari kelompok kami. Untuk kesimpulan silakan disimpulkan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.